Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Oke, nah kali ini kita berjumpa lagi ya di mata kuliah ekonomi nih. Nah adik-adik tahu nggak sekarang kita akan membahas mengenai apa? Ya, kalau sesuai dengan rancangan pembelajaran yang kita bahas ya, kita hari ini akan belajar mengenai badan usaha. Oke, materi kali ini kita akan belajar dulu ya mengenai badan usaha milik negara. Nah, badan usaha milik negara ini singkatannya adalah BUMN ya, BUMN. Nah, sebelum kita lanjut nih ya kepada adik-adik semua, coba cari dulu sebuah berita ya mengenai BUMN. BUMN itu nanti akan muncul sebuah perusahaan-perusahaan ya, tapi adik-adik carinya jangan di artikel ya, adik-adik carinya di sebuah berita ya, di situs berita baik itu kompas.com atau CNN. Nah itu terserah adik-adik semua, coba cari sebuah berita ya, satu berita aja mengenai permasalahan apa yang terjadi di badan usaha milik negara gitu ya. Bapak kasih waktu 10 menit aja ya. Yo mangga. Nah waktunya udah habis ya adik-adik semua. Oke, sekarang coba siapa yang mau menjelaskan tadi ya mengenai baik itu masalah, baik itu apa ya namanya, info terbaru mengenai BUMN. Coba siapa? Ayo adik-adik. Silahkan, kamu siapa namanya? Oh iya, silahkan kepada Diva. Ayo Diva jelaskan. Oke, terima kasih Diva ya udah menjelaskan. Keren banget tadi Diva ya, teman-teman kalian udah menjelaskan mengenai ternyata BUMN ya, BUMN itu mendapat suntikan modal yang besar di tahun sekarang. Wah tuh ya. Coba adik-adik di sini bisa melihat sebenarnya kenapa BUMN, Badan Usaha Milik Negara ini mendapat suntikan dari pemerintah ya lewat APBN-nya. Coba ada yang mau menjelaskan lebih lanjut gak? Kenapa BUMN perlu mendapatkan modal suntikan gitu ya, mendapatkan dana tambahan dari pemerintah? Yap, betul sekali. Karena ya BUMN itu selain perusahaan milik negara, perusahaan itu pastinya dikelola untuk kepentingan perekonomian masyarakat. Memang badan usaha milik negara ini adalah bagian dari negaranya sendiri untuk menopang perekonomian negaranya, karena badan-badan usaha inilah yang nantinya juga akan memberikan penghasilan kepada atau pendapatan kepada negaranya. Seperti itu adik-adik ya. Makanya badan usaha milik negara pun mendapatkan suntikan dana. Tadi sudah dijelaskan ya, mendapatkan 75 triliun. Wah, untuk tahun sekarang tuh. Ya baik. Kalau adik-adik di sini tahu nggak peran dari BUMN itu sendiri apa? Tadi sebenarnya sama Bapak udah dijelasin sedikit ya. Coba ada yang mau menjelaskan kembali peran dari BUMN itu sendiri? Yap, betul tadi sama adik-adik dijelaskan ya, peran dari BUMN sendiri itu yang pertama nih, yang paling urgent adalah untuk istilahnya menguasai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dianggap penting gitu. Dan ini tidak boleh diberikan kepada swasta. Contohnya apa? Minyak, itu kan kebutuhan yang penting, maka itu harus dikuasai oleh negara. Kalau oleh swasta, barangkali nanti akan terjadi yang namanya pelencengan-pelencengan. Padahal itu kan minyak itu dibutuhkan misalkan ya. Jadi untuk barang atau jasa yang memang dikira penting dan memang harus dimonopoli oleh pemerintah, nah itulah di sana pemerintah mendirikan badan usaha ya, BUMN. Kemudian yang kedua itu adalah ya untuk memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya gitu ya.
Kemudian yang ketiga itu untuk penerimaan pemasukan atau penerimaan pendapatan negara. Itu sebenarnya 3 pokok utama berdirinya BUMN. Nah, kemudian kita akan ke contoh BUMN ya. Nah, untuk contoh BUMN ini ya. Nah, badan usaha milik negara itu terbagi 2 bentuknya. Yang pertama ada badan usaha perseroan ya. Badan usaha BUMN perseroan PT ya, sering kita dengarnya PT. Dan kedua itu badan usaha umum atau Perum ya. Nah, kali ini teman-teman dibagi 2 kelompok ya. Adik-adik dibagi 2 kelompok. Yang satu mencari PT, yang satu mencari Perum. Itu harus sedetail-detailnya ya, mulai dari pengertian sampai contohnya, sampai ke satu kasus atau ya perusahaan tersebut gitu masuk ke bagian apa. Misalkan yang bagian PT ini perseroan, nah apa contohnya, kemudian kasusnya apa. Misalkan kasus itu bukan berarti yang jelek-jelek juga ya, misalkan berita info apa, perkembangannya bagaimana. Nah seperti itu teman-teman harus cari jelas-jelasnya, dan nanti ya teman-teman akan mempresentasikannya. Ya mungkin dari Bapak cukup dulu, mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, boleh nanti dilanjut ke pembagian kelompok ya. Siapa ketua kelompoknya, nanti bantu Bapak bagi kelompoknya. Oke, siap.